5 gejala TBC yang perlu kalian ketahui. Apa saja? Checklist. Pertama, batuk yang tidak berhenti atau terus-menerus lebih dari 2 minggu atau 14 hari. Dan yang kedua, batuknya itu berdahak. Ketiga, batuknya bisa disertai oleh darah. Yang keempat, bisa juga disertai oleh nyeri dada. Dan yang kelima, bisa disertai oleh sesak napas. Kalau ada keluhan-keluhan tersebut, segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Guys, ternyata tuberkulosis alias TBC termasuk infeksi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. TBC bukan penyakit turunan. TBC mudah menular terutama yang menyerang paru-paru. Sehingga seseorang yang menghirup droplet pengidap dan daya tahan tubuhnya lemah, rentan tertular. TBC tidak menular lewat kontak fisik, berpegangan tangan, ataupun bersalaman. Biasanya pengidap TBC paru menggunakan masker untuk mencegah penyebaran bakteri di udara lewat droplets. Terinfeksi bakteri TB tidak langsung sebabkan TBC. Semakin lemah daya tahan tubuh, semakin besar kemungkinan bakteri berkembang menjadi penyakit. TBC bisa sembuh kok. Tingkat kesembuhannya malah mencapai 99%, asal pengobatannya dilakukan secara rutin. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh TBC, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk eliminasi TBC pada 2030. Ingat ya guys, jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Tahukah kalian kalau TB itu bisa ditularkan juga oleh bakteri lain selain Mycobacterium tuberculosis? Bakteri ini adalah Mycobacterium bovis atau yang biasa disebut sebagai bovine tuberculosis. Mycobacterium bovis ini sering ditemukan pada cattle atau sapi dan hewan liar lainnya. Nah, bakteri ini bisa menular ke manusia loh atau bersifat zoonosis. Walaupun bakteri ini bukan bakteri yang utama menyebabkan tuberkulosis pada manusia, tapi sesuai catatan yang ada di CDC, sekitar 2% dari warga Amerika yang terkena tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri ini. Manusia bisa tertular penyakit ini apabila mengkonsumsi produk-produk yang tidak terpasteurisasi yang berasal dari sapi yang terinfeksi oleh Mycobacterium bovis. Misalnya susu yang tidak dipasteurisasi atau masih mentah. Pada manusia, gejala klinis yang ditimbulkan oleh Mycobacterium bovis ini sama persis dengan gejala klinis yang ditimbulkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dan treatmentnya juga mirip dengan pengobatan terhadap tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi, pesan saya selalu konsumsi produk-produk asal hewan yang sudah dimasak terlebih dahulu. Kalau susu, cari susu yang sudah dipasteurisasi. Salam sehat. Kalau semua sudah divaksin TBC, tapi kenapa angka TBC masih banyak di Indonesia? Dua alasan. Yang pertama, vaksin itu memang diberikan pada anak-anak untuk memberikan dia proteksi selama dia masih anak-anak dari TBC. Ya kan? Jadi ketika orang sudah dewasa, imunitas yang didapat dari vaksin itu sudah mulai kendor. Ya sama kayak vaksin yang lain juga. Itulah kenapa vaksin butuh di booster gitu kan. Kayak vaksin corona butuh 2 kali suntik. Boleh yang ketiga, karena butuh di booster. Oke, yang kedua, kalau emang sudah habis efeknya pada orang dewasa, kenapa orang nggak dewasa nggak divaksin lagi aja? Karena di penelitian dikatakan bahwa imunitas pada vaksin ini untuk TBC itu pada anak tuh bagus keluar imunitasnya, pada orang dewasa nggak terlalu bagus keluar imunitasnya, jadi nggak terlalu efektif. Tapi itu pun pada orang dewasa yang ada banyak kontak dengan TBC, itu masih disarankan untuk vaksin BCG ini. Oke? Guys, kalian ngerasa nggak sih kita udah demam meriang hampir 1 bulan? Iya, tak. Kita udah batuk berdahak 2-3 minggu deh kalau nggak salah. Tak, Lord, gue juga ngerasain hal yang sama. Kayak cepet sesak gitu rasanya. Nafsu makan tuh juga nurun banget ya. Terus kayak berat badan jadinya turun gitu. Iya guys, malam-malam juga sering keringetan. Padahal nggak ada kegiatan fisik apapun. Iya nih, apa jangan-jangan kita kena corona ya? Tak, kalau menurut gue ini bukan corona deh. Ya memang gejalanya menyerang pernafasan dan yang lainnya. Tapi kayaknya kita ini gejala-gejala tuberkulosis nggak sih? Atau TB? Oh, seriusan tuh? Iya tak, soalnya kayak udah demam hampir 1 bulan, udah batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Kita mending periksa deh ke puskesmas atau rumah sakit, biar nggak makin parah. Iya sih Tunglo, bener juga sih. Ya udah kita cek aja dulu ya. Kalaupun misalnya TB, biar kita dapat pengobatan yang tepat. Sip. Guys, kalian tahu nggak sih ternyata terdapat penyakit yang penularannya itu mirip dengan COVID-19. Bahkan penyakit ini bisa menyebabkan kematian.
Nama penyakitnya ini tuberkulosis atau TBC. Nah, biasanya juga orang awam nyebutnya paru-paru basah. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan lebih parahnya lagi, COVID-19 dan juga tuberkulosis, angka kejadiannya di Indonesia masih sangat tinggi. Bahkan orang yang kena COVID itu bisa juga kena TB, begitu juga dengan sebaliknya. Tuberkulosis ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang berada di sekitarnya. Yang lebih parahnya lagi, bakteri TBC ini bisa bertahan beberapa jam di udara. Nah, buat kalian yang kontak serumah dengan pasien TBC, orang dengan HIV atau orang dengan faktor risiko yang tinggi, perlu diberikan obat pencegahan tuberkulosis. Untuk yang lainnya, tetap taati protokol kesehatan dan menjaga pola hidup yang sehat.